Halo guys, ketemu lagi di channel Rusaliar. Thank you buat yang kemarin udah nonton di episode pertama. Gue sangat mengapresiasi itu ya. Sekarang ini adalah video kedua dari channel Rusaliar. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Gue sangat menghargai itu dan mengapresiasi itu gitu ya. Dan jangan lupa komen apabila nanti gue adanya kekeliruan atau yang kurang tepat dalam opini-opini gue dalam menyampaikan narasi di video ini gitu ya. Oke, langsung aja. Di video kedua ini gue akan coba membahas tentang persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti gitu ya, bulan depan ya, di Desember gitu ya. Nah, yang seperti kita tahu, Sintayong pelatih timnas Indonesia sudah memanggil 33 pemain gitu ya, dan dia sudah menentukan pemain yang dipanggil untuk skuad Piala AFF ini adalah pemain yang berusia di bawah 22 tahun gitu ya. Dan dari 33 pemain ini kita tahu ada 7 pemain abroad juga yang dipanggil oleh Sintayong seperti Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hapner, Asnawi, Marcelino, Arhan gitu ya. Itu dipanggil juga oleh STY. Oh iya, sama Ronaldo Kuateh ya gitu ya. Dan praktis STY juga kemarin diwawancara, dari 7 pemain board itu belum tentu semuanya bisa datang gitu ya, karena Piala AFF sendiri kan bukan agenda FIFA gitu ya, jadinya itu kembali lagi ke klub masing-masing mau melepas atau tidak. Tapi yang jelas seperti Ronaldo Kuate kemarin sudah ada di TC ya, di Bali. Terus juga nanti infonya Asnawi, Marcelino dan Arhan itu juga pasti hadir katanya. Namun katanya infonya Asnawi ini akan langsung ke Myanmar ya, di pertandingan match pertama gitu ya. Jadi dia tidak gabung di TC di Bali ini gitu. Dari pemanggilan pemain tersebut memang pasti ada pro dan kontra gitu. Kenapa nggak memanggil pemain senior yang perform di liga gitu, di Liga 1, yang udah senior gitu, dan dia juga mempunyai caps di timnas untuk dipanggil di Piala AFF ini ya. Tapi apapun keputusannya itu sudah ditentukan oleh Sintayong dan tim pelatih ya, dan staff pelatih. Jadi kita tinggal support aja kalau menurut gue ya. Memang ya gue juga beropini kenapa nggak si A dipanggil, kenapa nggak si B dipanggil. Kayak kita tahu kan, gue juga pengennya kayak, wah, Jens Raven kenapa nggak dipanggil ya, padahal kemarin dia di Piala AFF luar biasa ya penampilannya, dan dia membawa juara AFF U19 juga yang dilatih oleh Coach Indra gitu ya. Terus Ramadan Sananta gitu, kenapa nggak dipanggil gitu ya. Padahal kalau kita tahu Ramadan Sananta ini juga di ASEAN menurut gue mempunyai kualitas yang mumpuni gitu ya. Bahkan dia juga membawa Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023 lalu. Terus kayak Sadil, jujur gue pengen lihat banget Sadil gitu ya, Sadil Ramdhani balik ke timnas gitu ya. Terlepas dari isu yang dia bilang indisipliner atau apapun lah, tapi menurut gue Sadil ini mempunyai kualitas dalam permainannya dia ya, dalam skillnya dia. Dan beberapa kali kita tahu juga Sadil itu membantu juga skuad Garuda gitu. Nah, dari skuad ini gue yakin timnas Indonesia saat ini adalah timnas termuda ya di Piala AFF ya. Mungkin bisa rata-rata usia 20 tahunan berarti ya, 20 tahunan something lah gitu ya. Nah, skuad negara-negara lain pun juga sama gitu ya. Maksudnya dia juga menggunakan pemain senior, tapi yang tidak skuad, mungkin banyak tidak skuad utamanya juga yang biasa dipanggil gitu ya. Kayak Thailand kemarin rilis tanpa ada Canatip, tanpa ada Terasil Dangda gitu ya. Terus kemarin Malaysia juga baru rilis malam, itu tanpa Safawi Rashid, tanpa Arif Aiman gitu ya. Jadi tidak datang dengan kekuatan penuh karena memang ini bukan agenda FIFA gitu. Jadi mungkin klub juga menentukan gitu ya untuk tim-tim pemain-pemain mana yang mau dilepas oleh timnya gitu. Tapi terlepas apapun itu, gue pengen lihat memang maksimal si timnas Indonesia ada di kompetisi Piala AFF ini gitu ya. Dan Indonesia melalui kemarin Pak Sumarji ya selaku Ketua Badan Tim Nasional menyampaikan, kan karena Piala AFF ini kan home dan away gitu ya, dan Indonesia memilih Stadion Manahan Solo gitu ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti timnas Indonesia lolos ke babak semifinal dan final, itu menggunakan Stadion Gelora Bung Karno ya gitu ya. Karena menurut Pak Sumarji memang atmosfernya di Gelora Bung Karno tuh lebih tinggi gitu ya, animonya lebih tinggi gitu ya. Tapi gue rasa di Manahan juga oke lah, karena kemarin kan di Piala AFF kelompok umur juga Manahan rame gitu ya, nggak sepi-sepi juga gitu. Apalagi nanti yang main adalah timnas senior gitu yang dilatih oleh Sintayong, gue yakin pasti rame juga gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kita harus dukung timnas kita di Piala AFF. Apapun hasilnya kita harus support gitu ya. Gue yakin pasti skuad Garuda juga nggak bakal main biasa-biasa aja gitu. Pasti kan yang namanya udah membela negara, mereka harus all out gitu ya. Dan semoga hasilnya ini maksimal nanti di Piala AFF. Oke, lanjut melihat target ya, maksudnya target yang diberikan oleh federasi ke tim pelatih. Gue yakin juga targetnya adalah juara pastinya ya. Karena udah 3 kali nih, berarti 3 kali Sintayong melatih untuk skuad Piala AFF ini. Sebelum-sebelumnya memang belum maksimal, semoga di tahun ini maksimal gitu ya. Kita doain, kita support, kita dukung. Semoga timnas ini hasilnya maksimal nanti di Piala AFF 2024. Kalau dilihat memang dilihat dari skuad yang kemarin gitu ya, yang udah dipanggil, ada 3 ya, kalau nggak salah ada 3 yang dicoret ya kemarin ya karena cedera ya. Gue lupa lagi namanya siapa aja. Tapi di berita tersebut ada 3 yang cedera, yang gue lihat sayang banget ya. Kayak kalau yang gue ingat kayaknya ada Tito ya, kalau nggak salah, siapa ya, ada yang cedera itu ya. Kalau gue salah nanti di komennya siapa yang cedera gitu ya. Nah itu sayang banget sih. Tapi dan STI juga bilang yang cedera ini tidak ada pemain pengganti, jadi terus aja jalanin dulu dengan skuad yang ada gitu ya. Gue harap dengan skuad ini timnas maksimal ya gitu ya. Kemarin juga gue lihat tuh ya di video, wah latihan fisik dan passing yang dilatih oleh coach Sintayong ya, seperti dari zaman awal juga Sintayong melatih kesini, dia melatih itu ya, melatih fisik dan passing ya, umpan segala macam, akurasi umpan gitu ya, karena memang itu menjadi kunci sebenarnya ya. Apapun itu gue bakal dukung timnas gitu ya. Kita harus support juga ya, nggak cuma gue, masyarakat Indonesia harus support apapun hasilnya nanti di Piala AFF 2024 gitu ya. Oke, mungkin kiranya sekian dari video ini. Kalau ada yang mau komen silahkan komen, kira-kira apalagi ya gitu ya untuk yang harus dilakukan gitu ya, atau mungkin ada narasi gue yang kurang, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Tetap sehat, tetap semangat, tetap dukung tim Garuda. Kita Garuda.